tadi kan ada bidang kajian metafisik. Nah, yang dimaksud metafisik di sini itu apa? Nah, yang dimaksud metafisik itu adalah sebuah ilmu filsafat yang berkaitan dengan proses alur proses analitis atas hakikat yang fundamental yang mengenai keberadaan dan realitas atau kenyataan. Di mana kajian ini membahas tentang metafisika umumnya yang berporos pada sebuah pertanyaan yang mendasar mengenai keberadaan maupun sifat-sifat yang meliputi realitas yang dikajinya. Nah, sebagaimana contoh dari metafisik di sini itu air itu kan mampu mensanitikan emosi yang dimiliki oleh manusia. Artinya air itu kan layaknya manusia juga bisa mendengar, melihat, merasakan, dan merespon setiap informasi yang kita berikan kepadanya. Mungkin itu yang dapat saya jelaskan mengenai kajian metafisik, dikembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih atas jawabannya. Afra, dikembalikan kepada penanya. Apakah jawaban dari Afra dapat diterima? Apakah sudah dia terdengar, teman-teman? Terdengar deh. Oke. Para penanya, bagaimana? Apakah sudah dapat dipahami? Baik, terima kasih kepada Afra. Saya sudah memahaminya. Baik. Kepada teman-teman yang lain, apakah masih ada kritik, saran, tambahan, maupun pertanyaan? Dipersilahkan. Nah, jika tidak ada, kita lanjutkan ke soal nomor 9. Kepada Gusni Yulaisa, dipersilahkan untuk menjelaskan. Baiklah, terima kasih kepada moderator. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan soal nomor 9, yang mana soalnya yaitu bandingkan pengertian filsafat menurut pendapat Plato dan Aristoteles. Baiklah, yang pertama kita lihat dulu pengertian filsafat menurut Plato, yang mana Plato mengatakan bahwa filsafat harus berlangsung dengan mengkritik pendapat-pendapat yang berlaku. Maksudnya di sini yaitu suatu pengetahuan itu diperoleh melalui suatu pemikiran atau diskusi dan penjelasan suatu gagasan. Dan dengan adanya diskusi atau penjelasan gagasan nanti, maka nanti akan muncul suatu pemikiran baru atau ide yang baru. Selanjutnya yaitu filsafat menurut Aristoteles, yang mana Aristoteles mengatakan bahwa filsafat adalah ilmu yang mempelajari tentang sesuatu yang ada, yang berbeda dengan bagian-bagian yang satu dengan yang lainnya. Maksudnya di sini yaitu Aristoteles ini mengatakan bahwa di dalam mempelajari filsafat, kita juga harus menguasai ilmu-ilmu yang lainnya, sehingga siapapun yang ingin memahami filsafat, maka dia juga harus memahami ilmu-ilmu yang lainnya. Karena antara filsafat dengan ilmu, dia memiliki hubungan atau saling berkaitan. Yang mana nantinya filsafat dan ilmu itu saling terkait satu dengan lain, yang mana apabila sesuatu itu tidak bisa dijelaskan oleh ilmu, maka nanti akan dijelaskan oleh filsafat. Baiklah, itulah jawaban atau penjelasan dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Gusni Yulaisa. Bagi teman-teman yang ingin memberikan kritik, saran, tambahan, maupun pertanyaan, dipersilahkan. Sekali lagi, apakah ada dari teman-teman yang ingin memberikan kritik, saran, tambahan, maupun pertanyaan mengenai pengertian filsafat IPA menurut pendapat Plato dan juga Aristoteles? Dipersilahkan.
Nah, sepertinya tidak ada. Apakah kita lanjutkan saja, Bu? Bu? Ya, kita lanjutkan ya. Baik, Bu. Nah, kita lanjutkan saja ke soal yang ke-11. Ke-10 maksud saya, yaitu mengenai kepada Yasnita dipersilakan untuk menjelaskan. Baiklah, terima kasih pada moderator. Di sini saya akan menjelaskan jawaban dari soal nomor 10, yaitu soalnya uraikanlah tujuan filsafat pada ilmu pengetahuan alam. Nah, tujuan filsafat ilmu pengetahuan alam adalah untuk membentuk karakter manusia dan menyiapkan pribadi-pribadi yang sesuai dengan kemampuannya untuk membicarakan atau membahas masalah-masalah yang paling dasar. Nah, di sini yaitu filsafat. Yaitu filsafat adalah pengetahuan dan penyelidikan dengan akal sehat mengenai hakikat sesuatu yang ada. Dan untuk ilmu pengetahuan alam itu sendiri adalah ilmu pengetahuan yang diperoleh seseorang dari lingkungan sekitarnya. Nah, misalnya saja seorang dokter melakukan penyelidikan atau penelitian dari proses terbentuknya janin hingga dilahirkannya seorang bayi. Nah, setelah seorang dokter itu melakukan penelitian atau penyelidikan tersebut, maka akan terbentuklah karakter dalam dirinya, seperti karakter hubungan sosialnya dengan orang lain, dan terutama hubungan sosial dengan orang tuanya, dan juga hubungan religiusnya akan lebih bertambah lagi. Nah, jadi itulah tujuan filsafat, yaitu membentuk karakter manusia dan menyiapkan pribadi yang sesuai dengan kemampuannya. Sekian dari saya kembalikan pada moderator. Baik, terima kasih kepada Yasnita. Kepada teman-teman yang lain yang ingin memberikan kritik, saran, tambahan, maupun pertanyaan, dipersilahkan. Oke, Dea, kita sampai jam berapa ya kuliahnya ya? Sampai 15.50. 15.50 atau 14.50? 15 kalau di Jam 3, Bu. Oh, jam 3 tepat ya. Sekarang jam 3.04. Kita coba 5 soal lagi ya. Tapi langsung aja menjelaskan, tidak usah pakai tanggapan. Oke? Baik, Bu. Baiklah, kita lanjutkan ke soal yang ke-11. Kepada Jesmi Andestika Sapitri, dipersilahkan. Kepada Jesmi, dipersilahkan. Baik, terima kasih. Mohon maaf sebelumnya Ibu dan teman-teman, karena di tempat saya dalam keadaan hujan lebat, jadi mungkin suaranya bisa kedengaran? Sudah, Jesmi. Pendengaran suara Jesmi, Ibu dan teman-teman? Ya, terdengar. Lanjut, Jasmi. Baik, di sini Jesmi akan menjelaskan soal nomor 11. Yaitu pertanyaannya, uraikanlah hubungan antara ilmu fisika dengan ilmu agama. Nah, di sini hubungan ilmu fisika dengan ilmu agama sangatlah berkaitan erat, di mana apapun yang terdapat dalam ilmu fisika juga dijelaskan dalam ilmu agama, yaitu Al-Quran. Nah, contoh nyata dari hubungan antara ilmu fisika dengan ilmu agama yaitu tentang relativitas waktu. Nah, di mana relativitas waktu ini juga sudah dijelaskan di dalam Al-Quran berdasarkan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu dalam surat Al-Quran, surat Al-Hajj ayat 47. Nah,
Di sini juga dalam ilmu fisika telah dijelaskan dalam teori relativitas Einstein, di mana waktu itu tergantung pada kecepatan dan masanya. Sehingga sebelumnya manusia belum tahu mengenai hal tersebut, tapi mengenai relativitas waktu ini sudah tertera di dalam Al-Quran sebelum sebelum abad 610 Masehi. Dan berdasarkan hal tersebut telah dapat kita simpulkan bahwa Al-Quran adalah kitab suci firman Allah Azza wa Jalla, di mana berdasarkan hal tersebut kita dapat mempercayai bahwa Al-Quran merupakan firman Allah yang diturunkan untuk membantu kehidupan manusia. Mungkin sekian penjelasan dari Zesmi. Zesmi kembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih kepada Zesmi. Kita lanjutkan ke soal yang ke-12. Kepada Ade Runita dipersilahkan. Baiklah, di sini saya akan menjawab soal nomor 12 yang pertanyaannya adalah apakah fungsi dari eksistensi sebuah agama? Agama memiliki peran yang sangat penting dalam sebuah kehidupan manusia. Ada banyak fungsi agama yang bisa kita rasakan ketika kita menjalani kehidupan sehari-hari. Agama dapat mengatur dan mengarahkan kehidupan sosial, mampu menjaga norma-norma sosial dan juga kontrol sosial. Agama mampu membimbing manusia menjadi seseorang yang berakal dan berusaha mencari kebahagiaannya baik di dunia maupun di akhirat. Selain itu, agama juga bertujuan untuk memberikan pengajaran atau edukasi pada penganutnya agar dapat mengatur hidupnya sedemikian rupa. Jadi, fungsi dari eksistensi sebuah agama ini selain sebagai sistem kepercayaan yang menghasilkan adanya kebenaran, juga sebagai tindakan praktis terhadap aplikasi kepercayaan yang telah diakui kebenarannya. Cukup sekian, saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Ade Runita yang sudah menjelaskan. Kita lanjutkan kepada soal yang nomor 13 kepada Dwi Yunita Fajriyati, dipersilahkan. Nah, baiklah, terima kasih kepada Dea. Di sini saya akan menjawab soal nomor 13, yang dimana pertanyaannya buktikanlah bahwa filsafat dengan ilmu itu saling berkaitan. Nah, tujuan dari filsafat sendiri ini adalah untuk mencari hakikat dari suatu objek atau gejala secara mendalam guna mendapat suatu kebenaran. Nah, sedangkan ilmu ini kita tahu bahwa ilmu itu adalah suatu pengetahuan yang teratur yang membahas suatu bidang secara terpusat. Jadi filsafat dan ilmu ini saling berkaitan. Nah, tanpa adanya filsafat, maka ilmu-ilmu baru kemungkinan tidak akan berkembang. Nah, filsafat ini sangat berperan penting dalam lahirnya pengetahuan-pengetahuan baru yang kemudian dikaji dan dijadikan sebagai ilmu yang baru. Nah, contohnya dalam fisika, adanya munculnya ilmu fisika modern yang berkembang dari fisika klasik, hasil dari pemikiran-pemikiran para fisikawan. Contohnya, pada efek fotolistrik dan radiasi benda hitam yang tidak dapat dijelaskan di fisika klasik, namun dapat dijelaskan di fisika modern. Sekian jawaban dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih atas penjelasan dari Dwi. Kita lanjutkan ke soal nomor 14, yaitu kepada Aidina Mila Fitri, dipersilahkan. Baiklah, selanjutnya soal nomor 14, yaitu simpulkanlah sejarah lahirnya filsafat. Filsafat diperkenalkan pertama kali oleh Pythagoras tahun 582 sampai 496 sebelum Masehi, yang mengatakan bahwa filsafat itu adalah proses berpikir ke arah mencari kebenaran, di mana filsafat itu berasal dari bahasa Yunani yaitu filosofos dan filosofia, yang philo di mana philo itu artinya adalah cinta, dan sophos itu artinya kebijakan. Nah, sebab-sebab munculnya ilmu filsafat itu pertama kali di negara Yunani sebelum 7 Masehi. Faktor munculnya ilmu filsafat itu ketika orang-orang mulai berpikir tentang diskusi
lingkungan alam, keadaan dunia sekitarnya, di mana mereka tidak menggantungkan diri pada agama lagi untuk mencari jawaban atas pertanyaan-pertanyaan tersebut. Nah, setelah abad 6 sebelum Masehi, muncul sejumlah ahli fikir yang menentang adanya mitos. Mereka menginginkan pertanyaan tentang misteri alam semesta ini dijawab secara rasional, di mana keadaan ini disebut dengan demitologi, yang artinya kebangkitan pemikiran untuk menggunakan akal pikiran dan meninggalkan hal-hal yang bersifat mitologi. Salah satu contoh faktor lahirnya filsafat di Yunani yaitu bangsa Yunani kaya akan mitos. Begitu pula dianggap sebagai awal untuk mengetahui atau mengerti. Nah, mereka yang menginginkan jawaban-jawaban pertanyaan tentang alam semesta dengan jawaban yang diterima oleh akal sehat atau rasional ini Low battery, please charge. Nah, oleh karena itu timbulnya filsafat dalam rangka memenuhi hasrat ingin tahu manusia yang pada tahap awalnya terarah pada gejala-gejala alam. Baiklah, sekian dari saya. Baik, terima kasih Saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih kepada Edina Mila Fitri. Kita masuk ke soal nomor 15. Kepada Rahman Hidayat, dipersilahkan. Terima kasih kepada moderator. Nah, di sini untuk soal nomor 15, buktikan bahwa filsafat merupakan ibu dari ilmu pengetahuan. Nah, filsafat sendiri itu mengandung benih pemikiran keilmuan, baik itu ilmu maupun pengetahuan dalam dunia keilmuan secara nyata. Nah, dalam kehidupan sehari-hari, itu filsafat juga kita kenal dengan ilmu alam, ilmu sosial, kemudian ilmu terapan. Nah, contohnya dari ilmu alam, itu kita dapati dari lingkungan sekitar kita, yang kita lihat, kita teliti, dan sebagainya, yang menghasilkan ilmu alam, di mana contoh antara ilmu alam ada fisika, biologi, kimia, seperti yang sudah disampaikan oleh Dwi Winita tadi. Juga ada penemuan-penemuan ilmu-ilmu baru. Kemudian dari lingkungan sosial kita, itu juga kita mendapatkan ilmu sosial, di mana nanti akan menimbulkan ilmu-ilmu baru, di antaranya ekonomi, sosial, sejarah, dan lain-lainnya. Itu juga bersumber dari filsafat sendiri, dari keilmuan, baik itu ilmu maupun pengetahuan. Nah, selanjutnya juga ada yang terakhir adalah ilmu terapan. Ilmu terapan ini di mana kita mengaplikasikan ilmu pengetahuan kita itu dalam bentuk kegiatan fisik, seperti arsitektur, bisnis, dan lain-lain sebagainya. Nah, itu yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Rahman Hidayat. Sekianlah presentasi kita mengenai dari soal nomor 1 hingga soal nomor 15 hari ini. Selanjutnya saya kembalikan kepada Ibu. Oke, terima kasih Dea sudah memandu diskusi kita pada hari ini. Ada 5 pertanyaan lagi yang belum terjawab. Kita akan sambung minggu depan. Dan minggu depan itu kita juga akan mengirimkan jawaban dari job sheet kedua dan mengisi PPT yang akan Ibu siapkan setelah ini. Ya, jadi waktu pengisian PPT-nya itu akan Ibu kasih H-1 ya. H-1 berarti hari Kamis itu udah Ibu kunci. Nah, pastikan Anda sudah mengisi sesuai dengan daftar absen yang sudah diberikan di grup. Dan untuk job sheet yang kedua itu dimulai dari daftar absen yang nomor 21, berlanjut dan berulang ke nomor 1 secara berurutan. Begitu ya. Ya. Kita paham semuanya berarti ya. Kemudian untuk minggu depan itu
Ya, untuk minggu depan itu sekiranya tadi kan Ibu mulai agak terlambat ya. Sekiranya jam 13.15 belum ada aba-aba dari Ibu, belum ada link yang Ibu berikan, itu nanti Komting atau perwakilan kelas tolong persiapkan linknya. Ya, persiapkan linknya. Sekaligus nanti udah ditunjuk siapa moderator dan siapa yang akan merecord. Ya, Ibu ingin tanya perwakilan kelas untuk kelas ini siapa ya? Sudah dipilih belum? Kalau belum, coba dipilih lagi habis ini ya. Nah, perwakilan kelas ini harus Komting ya, karena mungkin di sini beragam nih mahasiswanya. Nah, jadi perwakilan kelas yang akan menunjuk siapa yang akan menjadi moderator untuk minggu depan, sesuaikan dengan disesuaikan dengan nama-nama yang tampil pada hari itu, gitu ya. Nah, terus sekaligus moderator ini akan merecord. Dan yang merecord tolong dimasukkan ke dalam Google Drive. Drive-nya email Ananda ya. Nah, nanti kasih linknya ke Ibu sehingga Ibu bisa download atau teman-temannya bisa download. Open access untuk bisa di-download gitu. Oke, paham ya? Nah, jika ada pertanyaan mungkin yang belum terjawab atau baru terfikirkan setelah kuliah ini, silakan dikirim ke grup. Ibu akan buka grupnya. Silakan ketik NIM dan nama serta pertanyaan. Pertanyaan ini terbuka untuk kita semua. Jadi bagi yang tahu jawabannya, ya silakan dijawab. Pokoknya semua aktivitas yang bisa terekam jejaknya, baik itu di WA, ya, atau mungkin nanti Ibu upload video ke YouTube, terus Ibu kasih description-nya itu tolong dikomentari atau diberikan tanggapan atau apa. Nah, munculkanlah NIM dan nama Ananda di situ, ya. Karena di situ Ibu bisa melihat keaktifan Ananda selama kuliah dengan Ibu. Oke, itu saja dari Ibu. Ya, terima kasih atas atensi dan kerjasama yang baik pada siang hari ini. Sampai jumpa minggu depan. Kita tutup dengan membaca Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama. Oke, kita live ya. Ya, see you, bye-bye.